kalau dia biasa ditopang sama kayak gitu ya. Begitu dibuka, apakah lehernya bisa berfungsi seperti normalnya leher? It's Nesty and how are you guys? Gimana kabarnya? Semoga masih semangat dalam menjalani minggu ini. Nah, seperti yang kita tahu nih, standar kecantikan setiap orang dan kebudayaan tuh berbeda-beda. Ada yang menurutnya cantik itu putih, cantik itu coklat, cantik itu mancung, cantik itu gemuk, cantik itu pendek, atau cantik itu kakinya panjang seperti bangau. Aku mikirnya kayak tiang gitu ya, bangau. Gak jarang juga orang-orang yang rela nih membayar sangat-sangat mahal dan sakit-sakitan dulu untuk mencapai standar kecantikan yang dia percaya. Nah, hari ini kita punya materi yang seru banget. Kita bakal bersama-sama membahas standar kecantikan yang bisa dibilang mungkin buat kita doang kali ya, kayak cukup tidak umum gitu. Ekstrim, unik, dan mungkin tidak seumum itu ditemukan di era modern kayak gini. So, hari ini kita akan membahas dan melihat beberapa standar kecantikan terekstrim di dunia. So, without any further ado, let's get to the list. Oke, yang pertama ini ada Ohaguro dari Jepang. Kalau kita ngomongin gigi, kayak umumnya kita taunya ya kalau gigi yang bagus itu adalah gigi yang bersih, jadi gigi yang putih. Tapi hal itu berbeda buat perempuan-perempuan Jepang zaman dulu. Dulu banyak banget perempuan Jepang yang dengan sengaja membuat gigi mereka jadi hitam supaya mereka terlihat lebih menarik, especially di mata para kaum adam lawan jenis, orang-orang yang mereka mau attract. Untuk dapetin gigi hitam ini, mereka sebelumnya harus minum atau kumur-kumur dengan ramuan khusus yang terbuat dari cuka, sake, teh hijau, bubuk kayu manis, dan serbuk besi. Tapi gigi hitam ini tidak bersifat permanen guys. Jadi mereka cukup minum ramuan tadi itu kalau mereka lagi pingin menghitamkan giginya aja. Kayak kita pakai makeup aja gitu ya. Biasanya tradisi Ohaguro ini dilakukan oleh perempuan-perempuan di atas 18 tahun, baik yang sudah menikah ataupun belum, dan para geisha. Also, menurut mereka, menghitamkan gigi adalah simbol dari kedewasaan seorang perempuan. Wow, kalau banyak karang giginya tuh dewasa banget gitu. Enggak ya, beda. Itu jorok ya. Tapi mungkin juga kan dulu itu mereka suka banget sama kulit putih kan, kayak geisha itu diputihin banget mukanya. Mungkin kalau giginya hitam jadi kontras gitu kan, jadi mukanya jadi lebih putih, iya nggak? Apakah logika itu kayak atau nggak tahu? Coba komen di bawah. Next. Next ada lubang telinga panjang, ini dari Kenya dan Tanzania. Orang-orang suku Masai biasanya melebarkan tindikan telinga mereka dengan menggunakan potongan batu, kayu, gading, duri yang makin hari makin besar. Ngilu ya, sedikit ngilu. You know what they say, beauty is pain. Mereka juga biasanya menambahkan manik-manik, cakram telinga, dan anting-anting untuk menghias telinga mereka, khususnya kalau lagi ada upacara. Tradisi ini nggak berlaku cuma untuk orang dewasa aja, tapi sudah diterapkan sejak masih anak-anak. Jadi pas masih kecil, telinga mereka ditindik seperti biasa dan dikasih cakram dari kecil sampai besar secara bertahap seiring berkembangnya usia mereka. Oke, jadi menurut mereka, lubang telinga yang lebar ini dianggap sebagai tanda keindahan, kedewasaan, dan kebijaksanaan seseorang. Oke, they are beautiful though. Like antingnya juga cantik-cantik gitu ya patternnya. Wow. Tapi ini nggak kayak kalau kita kan pakai anting bulat gitu kan kayak di bawah ya. Kalau ini di tengah telinganya. Serem ya. Tapi cantik ya, emang cantik banget kayak pakai anting aja nggak sih? Emang cantik banget. Next ada rambut kaku dari Angola, Afrika. Biasanya kebanyakan perempuan mengidam-idamkan rambut-rambut yang lembut, terurai, dan nggak kusut. Nggak pernah kusut ya, nggak realistis. Kayak rambut-rambut di iklan gitu, kayak nggak ada deh satu manusia pun yang rambutnya kayak gitu, yang kayak ser gitu. Tapi buat masyarakat suku Muila di Angola, standar kecantikan seorang wanita itu adalah memiliki rambut yang kaku kayak gini. Wow, biasanya rambut mereka dihias dengan manik-manik berwarna-warni dan cangkang kerang. Dan untuk mendapatkan rambut yang super kaku kayak gini, mereka harus menggunakan sebuah racikan khusus yang terbuat dari minyak kulit pohon, mentega, berbagai bahan herbal, dan kotoran sapi. Oh, oke. Racikan itu lalu dibalurkan ke rambut yang mereka mau bentuk sesuai dengan keinginan mereka gitu. Oh, jadi kayak abis itu keras terus bisa dibentuk apa-apa gitu ya. Karena cool. Kemudian ditambahkan batu bata yang sudah dihancurin untuk memberi warna ke rambut mereka. Oh, ini merahnya batu bata. Hah? Kok bisa? Wow. Tapi berat nggak ya? Ya kalau kunciran aja sakit ya. Besoknya pusing. Tapi mungkin udah terbiasa kali karena dari kecil kali ya. Keras gitu. Ya ini keras banget, ini belum dicat pakai bata kayaknya. Tapi kalau dari jauh ya cantik banget emang, warna-warni gitu, ada biru, ada kuning, ada merah. Gila ya, kultur. So cool. Next ada brass neck dari Thailand.
Tradisi yang satu ini adalah tradisi memanjangkan leher yang dilakukan oleh satu suku di Thailand yang bernama suku Karen atau suku Karen. Enggak ya, suku Karen kayaknya. Nah, kalau kalian pernah berwisata ke Thailand, suku Karen ini adalah salah satu suku yang paling sering dicari wisatawan karena banyak orang yang penasaran dengan tradisi memanjangkan leher mereka ini. Sejak kecil perempuan-perempuan di suku ini memang diwajibkan untuk memakai kalung-kalung yang terbuat dari logam kuningan. Kalau biasanya kita cuma pakai 1-2 kalung gitu ya, perempuan di suku Karen ini wajib memakai kalung yang super banyak sampai menutupi leher mereka, dan kalungnya terus ditambahkan seiring usia mereka beranjak. Menurut masyarakat suku Karen, semakin panjang leher seorang perempuan maka semakin menarik dia di mata laki-laki. Oke, mungkin para laki-laki di suku Karen tuh suka leher panjang. Tapi kalau dia biasa ditopang sama kayak gitu ya, begitu dibuka apakah lehernya bisa berfungsi seperti normalnya leher, atau begitu dibuka dia kayak serem ya, takut ya, dibuka semua langsung. Saya penasaran sumpah, karena keluarga aku sama Norin berkecimpung di jewelry industry. Emang standar kecantikan di dunia jewelries, di dunia perhiasan itu kayak leher yang panjang. Karena begitu leher orang panjang, kalung tuh jadi bagus, anting tuh jadi bagus, kayak dia bisa pakai anting yang panjang. Tapi nggak tahu sih kalau sepanjang ini. Tapi I don't know, what do you guys think? Apakah memang lebih menarik ketika orang memiliki leher yang panjang atau tidak? Coba komen di bawah. Apakah worth it pain untuk memakai kalung ini sepanjang hidup untuk mendapatkan leher yang panjang? Karena ternyata bisa dilepas sih, cuma kondisi tertentu doang. Terus lehernya? Nggak tahu, pokoknya boleh dilepas pas mereka nikah, ngelahirin atau meninggal. Oh iya, kalau ngelahirin nggak bisa Dibersihin sih, cuma langsung harus dipakai lagi. Iya, susah ya. Terus dia kalau tidur bangun harus badan gini dong ya? Iya, nggak bisa kayak gitu, nggak bisa kan? Next, gigi runcing dari Indonesia. Tradisi atau standar kecantikan yang satu ini datang dari Indonesia, tepatnya dilakukan oleh perempuan-perempuan suku Mentawai di Pulau Sumatera. Jadi, bagi para perempuan dari suku Mentawai, khususnya istri kepala desa, wajib hukumnya untuk meruncingkan gigi mereka. Dan nggak cuma 2 gigi aja kayak vampir guys, kata Ai. Mereka harus meruncingkan semua gigi mereka dengan alat tradisional. Tradisi meruncingkan gigi ini dianggap sebagai simbol kedewasaan seorang perempuan. Selain itu, meruncingkan gigi juga dianggap memiliki makna dalam mengendalikan diri dari 6 sifat buruk yang dikenal dengan istilah satripu, yaitu hawa nafsu, tamak, marah, mabuk, iri hati, dan bingung. Apa hubungannya gigi sama bingung? Nggak tahu ya, nggak apa-apa. Oh, kalau giginya runcing, hidup jadi balance, menarik. Dan menurut perempuan-perempuan suku Mentawai, setelah gigi mereka diruncingkan, hidup mereka lebih damai dan bahagia. Kalau aku ngelihatnya ini kayak juga sebagai self defense ya, kalau ada orang tidak baik gituin aja. Serem tapi kalau misalkan digigit orang, khususnya istri kepala desa, ya fix banget. Tapi di Bali pun juga kan, kalau itu keagamaan ya, nggak diruncingin, cuman dikikir. Apakah kalian pernah dengar tentang tradisi ini? Coba komen di bawah, menarik banget ya, ada di Indonesia juga. Next, dan yang terakhir ada lotus feet dari China. Oh my god, ini sedih. Dulu jutaan perempuan di Cina memiliki sebuah tradisi unik yang bernama lotus feet. Tradisi ini dilakukan untuk menarik perhatian kaum Adam karena dianggap sebagai simbol kecantikan. Jadi lotus feet atau kaki lotus ini adalah tradisi di mana perempuan Cina akan dipaksa untuk mengecilkan kedua kakinya sejak mereka berusia 4-6 tahun. Oh no. Kenapa dari usia sekecil itu? Karena orang-orang sana berpikir di usia tersebut otot-otot kaki masih terasa lentur, jadi masih gampang buat dibentuk. Mereka juga dianggap bisa mengatasi rasa sakit saat proses mengikat dilakukan. Cara mendapatkan lotus feet ini adalah kaki si anak harus direndam dengan air hangat, kemudian jari-jari mereka kecuali jempol akan ditekuk ke bawah telapak kaki, lalu kaki yang sudah ditekuk ini diikat dengan kain sutra atau kain katun hingga mereka dewasa. Dengan kaki yang terikat, perempuan-perempuan ini akan mengalami kesulitan saat berjalan. Oleh sebab itu, mereka akan menggunakan otot di pinggul, paha, dan bokong mereka untuk bergerak. Dan inilah yang membuat fisik mereka tampak menarik bagi pria Cina di zaman itu. Selain itu, lotus feet juga dianggap sebagai lambang kesetiaan seorang perempuan kepada suaminya. Sorry guys, sorry. Perempuan dengan kaki kecil membuktikan bahwa mereka berasal dari keluarga yang baik dan tidak akan selingkuh atau melarikan diri dari sang suami.
Sebaliknya, perempuan dengan ukuran kaki yang besar dianggap terlalu jantan, terlalu kuat, dan tidak lembut. Adek aku Nazlin kakinya 41. Laki bener deh. Serem, kasihan. Beruntunglah kita hidup sekarang di era dimana standar-standar kecantikan juga udah mulai membaur nih. Ya nggak sih? Walaupun masih banyak pastinya standar-standar kecantikan yang digemari, tapi lebih banyak orang yang bisa mengerti dan mengapresiasi standar kecantikan yang berbeda-beda, which I think is so beautiful. Dan standar kecantikan tuh emang seperti namanya ya, mestinya membuat kita lebih cantik, lebih pede. Jadi make sure kalian tidak mensupport standar-standar kecantikan yang jatuhnya toxic, menggunakan barang-barang berbahaya untuk kulit kalian yang sudah dari sananya cantik dibuat Tuhan gak mungkin salah. Gak perlu mengikuti standar-standar kecantikan yang tidak realistis, yang merupakan lambang opresi, yang jatuhnya membuat kalian lebih tertekan daripada menghargai kecantikan kalian sendiri. Dan materi kali ini juga bisa mengingatkan kalian bahwa yang mungkin kalian anggap jelek dalam tubuh kalian kemungkinan besar adalah simbol kecantikan di tempat lain. You just gotta know the right people to appreciate it. So aku sekarang mau dengar pendapat kalian. What do you think about standar kecantikan yang berbeda-beda? Apakah ada standar kecantikan yang ada di negara kita sekarang? Buat kalian yang di Indonesia atau di Malaysia, or wherever you are watching this from, yang menurut kalian patut dirubah atau menurut kalian patut di-embrace atau didukung, banggakan, terima? Coba komen di bawah. Dan komen di bawah guys ide-ide buat video-video selanjutnya. But other than that, I hope that you guys enjoyed this video. Kalau misalkan kalian suka videonya, klik like and follow aku di Instagram dan Twitter, gampang banget nih si Jajaja. Dan subscribe ke channel ini, juga nyalain notification-nya biar kalian tahu kalau misalkan aku upload video baru, karena aku gak sabar buat ketemu kalian lagi. Bye bye. Remember, you're beautiful. Norin, kalau kalian hidup zaman dulu di Cina, nggak dapet jodoh. Gak ada laki berani.